Baik Bapak Ibu silakan duduk, Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita lanjut lagi tentang serial khotbah kita 25 virus akhir zaman yang ini harus kita waspadai. Saya percaya minggu lalu Bapak Ibu sudah mendapatkan poin yang ke-21, poin hari ini, yaitu tentang menentang kebenaran. Nah, izinkan saya sekali lagi mengkhotbahkan khotbah yang sama dengan topik yang sama, tapi tentu dengan versinya saya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah menjumpainya, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat terkasih akan baca ayat yang genap, dan ayat yang ke-8 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran bersama-sama. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Amin, terima kasih, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat terkasih, ayat 8 ini menjadi ayat panduan kita untuk membahas seri yang ke-21 ini. Ayat 8 ini punya beberapa poin, ada 3 poin di sana, 21, 22, dan 23. Jadi dalam beberapa minggu ke depan kita akan selalu ngikutin ayat yang ke-8 ini. Nah, poin dari ayat yang ke-21, ayat ke-8 ini merupakan butir serial yang ke-21. Jadi semua virus-virus ini yang totalnya 25, dihotbahkan oleh gembala sidang kita dan dihotbahkan oleh saya juga dalam satu hari minggu. Jadi ketika di ibadah umum khotbah ini disampaikan, saya di ibadah raya anak-anak muda jam 1.30 pun mengkhotbahkan hal yang sama. Tapi saya rindu karena poin nomor 20-21 ini merupakan hal yang sangat penting. Saya sudah amat-amati di antara 25 serial ini, poin nomor hari ini dan yang minggu lalu ini merupakan yang penting sekali. Kenapa? Karena ini problem yang sangat mendasar yang terjadi di dalam jemaat di gereja. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa surat 2 Timotius ini ditujukan kepada Timotius yang adalah gembala sidang di gereja Efesus. Jadi pada waktu 2000 tahun lalu di abad pertama, Timotius ini dipercayakan memegang sebuah gereja yang besar. Paulus pelayanan pergi ke Efesus memberitakan Injil dan banyak orang bertobat. Orang-orang yang bertobat ini lama-lama mereka terima Injil dan makin banyak. Jumlah mereka udah sekitar sampai ribuan orang, itu ada di jemaat di Efesus. Dan Timotius ditugaskan oleh Paulus, kamu jadi gembala sidangnya. Nah ternyata surat penggembalaan yang pertama dia memberikan kepada Timotius, dapat surat balasan dari Timotius, memberikan kabar. Nah kabar yang Paulus terima dari Timotius terhadap jemaat di Efesus adalah bahwa jemaat-jemaat di gereja punya 25 virus ini. Nah makanya Paulus memberikan panduan kepada Timotius. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan 25 virus ini semua untuk kita orang-orang Kristen. Bukan untuk orang-orang di luar gereja. Ini semua untuk diri kita. Nah dengan kata lain, untuk poin ke-21 ini tentang menentang kebenaran, semua ini untuk kita juga. Izinkan saya kupas sedikit tentang minggu lalu. Kalau minggu lalu atau poin yang ke-20 adalah bagaimana mereka ingin belajar tapi tidak tahu tentang kebenaran. Jadi ini level-levelnya. Hari ini kita sudah naik sampai ke babak ke-21. Dulu babak 20 kemarin. Nah babak 20 adalah kita semua ingin belajar tentang kebenaran tapi gak mau tahu tentang kebenaran. Dengan kata lain kalau minggu lalu penyakit yang ke-20 ini, virus ke-20, kita semua rajin ke gereja, kita mau belajar kebenaran, tapi kita tidak mau mempraktekannya. Kita mau belajar rindu, ikut Bible study, ikut doa, ikut ibadah.
tapi kita tidak mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Itu di level ke-20, virus ke-20. Kemudian kalau itu masih kita praktekkan, kita dengar khotbah tapi tidak praktekkan, maka akan kena sampai kepada virus ke-21, di mana kita akan betul-betul menolak kepada kebenaran. Nah, saya mau kupas sedikit Bapak Ibu, kata menolak itu dalam bahasa Yunaninya, waktu di teks asli Alkitab itu tentu pakai bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Nah, saya ceritakan sedikit dulu. Saya sudah siapkan slide untuk Bapak Ibu bisa memahami sedikit. Versi yang lain dari Alkitab bahasa Indonesia, ketika kalimat 2 Timotius 3 ayat yang ke-8, kita pakai sekarang adalah terjemahan baru. Slide nomor 2, terjemahan baru itu adalah sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Itu versi terjemahan baru Alkitab ini yang kita pakai untuk masa sekarang ini. Sebelumnya ada terjemahan yang lain, namanya terjemahan lama, disingkatnya TL, terjemahan lama. Di sana mengatakan begini, maka sama seperti Yanes dan Yambres disebut Yambres, berlawan dengan Musa, demikianlah juga orang-orang itu, orang-orang di dalam gereja, melawan hal yang benar itu. Slide nomor 3. Kemudian slide nomor 4 dikatakan versi yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari atau disingkatnya BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan begini, sebagaimana Yanes dan Yambres melawan Musa, saya kasih garis bawah, melawan Musa dahulu, demikianlah juga orang-orang tersebut melawan ajaran dari Allah. Kemudian ada lagi versi bahasa Indonesia yang lain, MILT, Modified Indonesian Literal Translation. Jadi versi MILT dalam bahasa Indonesia mengatakan begini, dan seperti cara Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian pula mereka ini menentang kebenaran. Jadi dari berbagai macam versi Alkitab bahasa Indonesia, saya coba bandingkan supaya dapat pemahaman yang lebih mendetail. Nah, saya bisa simpulkan Bapak Ibu, bagaimana kalimat demi kalimat dari berbagai macam versi, intinya tentang menentang. Nah, saya cek ke dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di slide selanjutnya, dikatakan begini, kata menentang itu, di slide nomor 6, kata menentang dalam bahasa Yunaninya adalah antistemi. Coba saya tunggu slide nomor 6 bisa. Dalam bahasa Yunaninya adalah antistemi. Boleh ucapkan sama-sama antistemi? Iya. Antistemi terdiri dari 2 kata Bapak Ibu. Kata yang pertama anti, kata yang kedua adalah histemi. Kata yang pertama Bapak Ibu sudah bisa nebak. Arti kata anti itu apa? Saya kasih petunjuk, antivirus, antibody, apalagi antikristus, udah tadi. Nah, dan berbagai macam anti. Anti itu artinya berlawanan. Jadi kalau antikristus berlawanan dengan Kristus, antivirus berlawanan dengan virus, antibody berlawanan dengan body, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian definisi yang kedua adalah di slide nomor 6, selain kata anti ada kata histemi. Jadi kata histemi itu punya arti adalah berdiri teguh. Nah, kata berdiri teguh disandingkan dengan kata lawan, jadi kesimpulannya antistemi itu adalah orang tersebut berdiri dengan teguh untuk melawan. Nah, makanya saya harus kaitkan dengan poin yang ke-20, virus yang sebelumnya. Virus yang sebelumnya mengatakan begini, orang yang mendengar kebenaran tapi tidak mau mengaplikasikannya, itu tahapan yang pertama. Ketika dia mulai mempraktekkan terus bahwa dengar firman tapi tidak mengaplikasikan, dia akan naik ke stage berikutnya, di mana dia akan betul-betul menolak kepada kebenaran. Nah, makanya kaitannya sangat erat sekali. Nah, saya pengen ulang khotbah ini topiknya untuk Bapak Ibu jemaat terkasih. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menentang kebenaran itu. Nah, kemudian berikutnya, antistemi itu punya arti yang lain. Ada 3 definisi yang digunakan pada zaman dulu ketika kata antistemi. Yang pertama, antistemi bisa berarti 180 derajat, berbeda sama sekali. Artinya kita ke kanan, dia ke kiri, itu bisa antistemi. Bisa juga artinya posisi berlawanan, misalnya koboi mau tembak-tembakan, satu di ujung, satu di sini, itu antistemi, berhadapan-hadapan, berlawan-lawanan. Misalnya kita pertandingan pun berlawan-lawanan, itu juga digunakan kata antistemi. Di slide nomor 7, kemudian slide nomor 8 dikatakan selain itu, antistemi juga punya arti berkeras hati, menyatakan pendapatnya yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Jadi kekeh bahasa Indonesianya. Bahasa apa tuh? Sunda ya? Nah, itu bahasa pengertian antistemi. Nah, yang ketiga, ternyata digunakan juga dalam terminologi militer Yunani klasik pada zaman dulu, kira-kira 5 abad sebelum Masehi. Dia punya arti antistemi itu adalah yang berarti kuat-kuat menahan musuh. Nomor 3, slide berikutnya. Nah, kata antistemi itu terminologi militer Yunani klasik, berarti menahan kuat-kuat atau versi bahasa Indonesianya sampai titik darah penghabisan. Itu definisi kata antistemi. Pertanyaannya, ngapain sih ngomongin begini?
Ngapain sih bahas-bahas begini? Apa mau nunjukin karena saya sekolah Alkitab pakai bahasa Yunani? Enggak, ada tujuannya. Kenapa? Karena bahasa Yunaninya ini keren sekali. Keren sekali apa? Kita bisa petik artinya. Nah, artinya dengan begini, kalau kita antistemi akan kebenaran, melawan atau menolak kebenaran, menolaknya itu bukan sekedar menolak doang, tapi dia udah kekeh, sama sekali nggak mau terima kebenaran. 180 derajat berbalik sebaliknya. Kalau kebenaran ngomong A, dia ngomongnya Z. Kalau kebenaran ngomongnya utara, dia ke selatan. Kebenaran ngomongnya timur, dia ke barat. Nah, maka itu saya harus ngupas begini, supaya Bapak Ibu setidaknya dapat pemahamannya. Jadi dengan kata lain, hati-hati tentang virus ke-21 ini. Virus 20, kalau kita tidak aplikasikan khotbah, kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, tapi kelakuan kita nggak berubah, itu di level ke-20. Kalau kita terus terjerat virus ke-20 itu, rajin ke gereja, tapi tidak berubah karakter kita akan masuk ke babak ke-21. Di mana nanti kelak kita akan sama sekali menolak kebenaran. Nah, jadi ini virus yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Nah, ayat panduan saya untuk kita sama-sama bahas Roma 1 ayat 18 sampai 32. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Langsung saja munculkan ayatnya. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Kalau boleh kita baca bersama-sama, maksud bergantian, saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu ayat yang 19, dengan duduk saja tidak apa-apa, supaya kita bisa lebih nyerap memahaminya. Roma 1 ayat 18 sampai 32, judul perikopnya hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Bersama-sama, sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntutan hukuman Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Terima kasih Bapak Ibu. 3 poin saya mau sampaikan, akibat yang terjadi kalau kita menentang kebenaran. Jadi virus ke-21 ini punya 3 akibat. Di antara sekian banyak akibat, saya klasifikasikan dengan besar saja. 3 akibat kalau kita menentang kebenaran.
Akibat yang pertama tertuang di dalam Roma tadi, Roma 1 ayat 21 sampai 23. Kita lihat lagi, perhatikan ayat-ayatnya berkata begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, merekanya itu adalah orang-orang yang ada di gereja. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini masih bagian dari menentang kebenaran. Bapak Ibu sudah tahu semua, kita setiap hari harus bersyukur kepada Tuhan. Untuk hari ini saja saya sebagai anak dari gembala sidang kita gak gampang untuk bersyukur di tengah kondisi gembala sidang kita seperti ini. Saya untuk menyampaikan khotbah pun juga gak gampang. Masih pikiran saya, separuh badan saya mikirin papa saya di rumah sakit. Sementara saya di sini harus berkhotbah kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu tahu kenapa hari ini saya pakai jasnya yang ngejreng? Ini jas pemberian papa saya. Waktu papa saya khotbah ke cabang yang ada di Roma, cabang gereja kita. Pulang-pulang saya dibawain oleh jas ini. Keren nggak? Saya pikir-pikir waktu saya dikasih oleh-oleh, dia bilang, "Nyong, ini oleh-oleh dari Italia." Saya pikir apa? Pas saya buka, jas. Pas saya buka lagi makin kaget lagi. Saya berkata, kok kenapa warnanya ngejreng begini? Ini warnanya zamannya si Benyamin Sueb. Di mana celananya cutbray begitu. Tapi papa saya bilang, udah gak apa-apa, kamu masih muda, kamu pakai ini. Ternyata selidik punya selidik, harganya lumayan. Nah dari harga yang lumayan ini, ternyata saya iseng lihat-lihat di lemari pakaian saya. Dari berbagai macam, dari beberapa jas yang saya bikin sendiri, lalu saya bandingkan dengan ini memang jas yang paling mahal ternyata dari antara yang lain. Lalu kenapa saya pakai hari ini? Saya ingat ketika papa saya bilang, kalau rumah kebakaran, pakai baju yang terbaik. Saya ingat ketika kondisi papa saya lagi gak enak, saya pakai jas yang terbaik. Jadi dengan kata lain, saya mau ulang lagi sedikit ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jadi kita semua udah tahu kebenaran loh. Saya mencoba kepada diri saya sendiri, setidaknya saya mau memuliakan Allah. Dengan apa kondisi yang terjadi seperti sekarang ini? Kita kan sudah tahu kebenaran, Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah mendatangkan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan, kita semua sudah tahu. Nah cuman ketika roda ada di bawah seperti hari ini, apa yang harus saya lakukan? Nah saya mau bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya lakukan adalah kita harus bersyukur kepada Dia. Kita sudah tahu kebenaran, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu sebagai pendaluan di ayat ke-21. Sering gak sih kita ngucap syukur sama Allah? Coba kita kalkulasikan setiap hari mulai jam 6 pagi misalnya sampai jam 6 sore kita pulang ke rumah. Contoh saja. Coba Bapak Ibu mulai hitung di antara kita bersyukur dengan kita bersungut banyakan mana. Keluar rumah langsung bersungut, macet. Nyampe kantor bersungut lagi, mesin absensinya rusak. Kerja komplain lagi, ya wifi kantor gak nyala. Makan siang komplain lagi, aduh lift gak nyala, turun lagi jalan kaki. Kemudian ketika turun jalan kaki komplain lagi. Nah sekian banyak komplain dengan ucapan syukur. Kalau kita mau daftarkan banyakan mana? Nah maka dari itu Bapak Ibu ayo saya mau ajak kita balik lagi kepada kebenaran firman Tuhan. 22. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh. 23. Perhatikan baik-baik dikatakan begini, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, tidak kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Yang artinya tidak kekal, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ternyata Bapak Ibu ucapan syukur dari orang-orang yang pergi ke gereja pada zaman Roma, pada zaman Efesus, mereka sih rajin ke gereja. Tapi ternyata fokus mereka udah gak kepada Tuhan lagi. Kenapa? Karena mereka menentang kebenaran. Nah saya berharap Bapak Ibu jemaat terkasih, saya sebagai wakil gembala atau sebagai hamba Tuhan di GBI Mawar Saron yang melayani Bapak Ibu, saya berharap supaya kita semua ketika mendapat kebenaran fokus kita kepada Tuhan. Jadi ancaman yang pertama adalah kalau kita menolak kebenaran, menentang kebenaran, pasti kita tidak akan fokus lagi sama Allah. Fokus kita akan kepada yang lain. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan pada 2000 tahun yang lalu waktu surat ini ditulis, mereka menyembah kepada patung-patung.
Dikatakan di situ, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan Allah yang kekal, diganti dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang tidak kekal, yang ada matinya. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, dan binatang-binatang yang menjalar. Mereka bikin patung-patung, bikin gambar-gambar, dan semua orang-orang Kristen banyak yang mengidolakan hal seperti itu. Pada zaman dulu, nah sekarang saya tanya pada zaman sekarang, apa Tuhan yang orang-orang zaman sekarang idolakan sehingga Tuhan fokusnya nggak ke Tuhan lagi? Kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita idolakan dalam hidup kita sekarang? Lama-lama itu akan mengganggu kita, tidak fokus lagi kepada kebenaran. Kita sudah kalau tidak aplikasikan firman dalam kehidupan sehari-hari, kita akan masuk kepada babak berikutnya, menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran itu pun juga ada tahap-tahapannya, kalau saya pahami begini Bapak Ibu. Tahapannya yang pertama, kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Kalau ada di antara kita pagi ini, sudah mulai tidak fokus kepada Tuhan, saya mau ajak tantang kita fokus lagi sama Tuhan. Bulan-bulan ini lagi gak gampang nih, bulannya bola nih. Bisa gak kita fokus sama Tuhan? Nonton sampai malam, pertandingan semua kita tonton. Tinggal di gereja terngantuk-ngantuk. Kita bela-belain, misalnya ada pertandingan tinju. Tinju kan di jam-jam segini nih. Betul, kalau ada pertandingan tinju, jam-jam segini nih. Kita berkata sama istri, "Ma, hari ini ada tinju. Kita ibadahnya jam 5 aja." Walaupun gak salah juga. Tapi banyak hal dalam dunia ini Bapak Ibu, fokus kita akan bisa diganggu. Kita akan jauh kesulitan ketika kita di zaman ini. Roma 1 ayat 25, kita lompat dulu sedikit. Roma 1 ayat 25 dikatakan begini. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, lihat lagi baik-baik, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ulangi, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ini problem buat kita semuanya orang-orang di gereja. Ulangi lagi ya ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Allah yang tidak kelihatan, ini merupakan problem buat kita semuanya. Di Amerika hal seperti ini sekarang sudah menjadi tantangan buat gereja Tuhan. Orang-orang di Amerika sekarang sudah mayoritas udah gak percaya lagi adanya Tuhan. Mereka semua udah pakai logika. Mereka gak ngomong lagi Tuhan itu fiktif, Tuhan itu adalah orang-orang primitif. Agama itu pembodohan, bikin orang tuh gak bisa berkarya, bikin orang tuh jadi bodoh. Itu pendapat mereka. Mereka berkata, saya gak percaya Tuhan, hidup saya lebih baik. Saya gak percaya Tuhan, saya gak pernah bom orang. Saya gak percaya Tuhan, saya gak pernah nipu orang. Nah itu pendapat mereka. Jadi kebenaran sekarang ini mereka sudah kesampingkan, gak usah ngomong tentang agama. Karena saya gak percaya sama agama. Nah jadi Allah itu tidak kelihatan. Makanya ini kesulitan juga bagi kita. Seperti contoh hari ini saya juga mengingat papa saya dalam kondisi begini. Saya juga berseru sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi Tuhannya gak kelihatan. Bukannya orang yang bisa saya pegang begitu ketika misalnya ngobrol sama orang. Pak tolong doain ya papa saya, kita bisa dipeluk. Tenang, tenang, Tuhan pasti tolong. Sekarang gak ada. Nah ini problemnya, makanya ketika kita berjalan penuh dengan tantangan, jangan lupakan Tuhan yang gak kelihatan Bapak Ibu. Kenapa? Ini yang kekal. Dibandingkan dengan yang gak kekal. Nah maka itu orang-orang yang ada di gereja, mereka bertanya-tanya 2000 tahun yang lalu. Tuhan katanya mau datang. Tuhan katanya mau datang. Gak kelihatan. Sama penyakitnya seperti ribuan tahun yang lalu. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa cuma 40 hari 40 malam naik ke atas gunung. Bangsa Israel gak sabaran. Mana Tuhan yang katanya ngomong sama Musa bebaskan kita. Gak kelihatan. Yuk kita bikin Tuhan yang kelihatan. Kumpulin semua emas-emas, kita bikin patung lembu emas. Sehingga kelihatan, bisa dipegang, bisa dilihat. Baru mereka bisa nyembah. Nah problem ini hampir berulang lagi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita gak fokus sama Tuhan. Alkitab juga mengatakan yang tidak kelihatan ini bersifat kekal. Berbicara tentang Tuhan, roh kita gak kelihatan dalam diri kita. Makanya harus perbanyak Bapak Ibu untuk kata-kata rohani keluar dari mulut kita. Harus ngomongnya puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, harus sering ngomong begitu. Kita kalah sama orang-orang dari teman-teman kita dari Muslim. Walaupun mereka mengucapkan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Bahasa Arab itu bukan bahasa Islam Bapak Ibu. Kita pergi ke Israel, pergi ke Palestina, ketemu dengan orang-orang Kristen Arab. Mereka pun juga ngomong Arab, bukan bahasa Islam. Ketika saya waktu itu kemarin, Februari kemarin, pimpin rombongan anak-anak muda, kita pergi ke Israel. Ketemu dengan orang-orang dari Palestina, salah satu penjual toko souvenir yang ada di Bethlehem. Palestina, bagian Palestina. Dia orang Arab tapi Kristen. Ngomongnya pun juga, assalamualaikum my brother.
Karena saya udah biasa di Indonesia, saya jawab lagi Waalaikumsalam. Akhirnya saya tanya sama dia, kamu emang ngomong begini juga? Iya ngomong, mereka juga pakai kok, insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu sekarang harus perbanyak kata-kata kita. Lagi ngomong puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Papa saya lagi di rumah sakit. Kenapa puji Tuhan? Rumah kebakaran. Kenapa puji Tuhan? Anak udah 2 hari gak pulang. Bukankah itu yang selalu dikatakan oleh gembala sidang kita? Nah gak gampang Bapak Ibu. Karena apa? Ini yang gak kelihatan. Rekan-rekan kita nih di bulan ini nih, mereka sedang melakukan apa yang gak kelihatan loh. Apa yang mereka lakukan sebulan ini? Puasa. Mereka percaya loh dengan melakukan puasa, mereka moga-moga insya Allah katanya mereka bisa masuk surga. Nah makanya mereka gak kelihatan begini tapi mereka rela loh melakukan puasa. Mereka lakukan amal. Nah bagaimana dengan kita? Saya nggak masalah sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ngeliat bapak ibu misalnya istri-istri sibuk di salon. Nggak masalah, cuman jangan dari terbit matahari sampai terbenamnya di salon terus. Jam 8 pagi ngurus rambut, jam 10 pagi ngurusin kuku tangan. Jam 12 siang break makan siang dulu. Udah gitu lanjut lagi sampai ke kaki. Jam 3 sore lanjut lagi luluran. Sampai matahari terbenam. Itu yang kelihatan yang bersifat sementara. Tapi ada satu hal yang tidak bersifat sementara, yaitu di sini fokus kita kepada Tuhan. Nah saya berharap Bapak Ibu, supaya kita jangan menolak kebenaran. Dimulai dengan cara apa? Fokus sama Tuhan. Akibat yang pertama kalau kita menolak kebenaran, kita akan kehilangan fokus kita sama Tuhan. Allah yang tidak kelihatan akan diganti dengan yang kelihatan. Kita akan berharap sama suami kita, akan berharap sama istri kita. Kenapa? Karena suami kita jago dagang. Kita berharap sama istri kita, karena istri kita punya pekerjaan lebih bagus dari kita misalnya. Kita berharap sama anak-anak kita yang kelihatan. Kenapa? Anak kita dokter. Tenang, anak saya dokter. Kalau saya sakit, anak saya yang cover. Tenang, anak saya kerja di Singapura. Kalau saya sakit, dia kirim uang dengan kurs Singapura. Akan banyak uangnya. Kita bergantung sama yang kelihatan. Nah hari ini saya sendiri benar-benar khotbah ini juga mengena kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya harus mengandalkan dengan yang tidak kelihatan. Gak gampang Bapak Ibu. Kita perlu sesuatu yang kita pegang. Makanya saya kemarin berkata begini kepada anak-anak muda di Faith Works Community. Kita orang-orang Indonesia harus balik kepada firman Tuhan. Jangan pakai budaya barat. Budaya barat selalu mengatakan begini, kalau kamu pusing, kamu stres, ngomong sama orang. Kalau kamu punya masalah, kamu datang pergi ke psikolog, ngomong sama dia. Kalau kamu lagi ribut sama istri kesel, datang aja ke orang lain, kamu cerita di situ. Bahkan dikatakan lagi, kalau kamu punya sesuatu di sini, keluarkan saja, jangan unek-unek disimpan. Pakai firman Tuhan sedikit, nanti ada akar pahit. Padahal Tuhan gak pernah ngomong begitu. Bapak Ibu baca kitab Injil, Tuhan Yesus gak pernah ngomong, stres, pergi ke tabib. Enggak, Tuhan Yesus justru berkata begini, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, pikulah kuk yang kukenakan, karena kuku adalah ringan dan enak. Belajar sama firman Tuhan, kuk yang Tuhan pakai itu diilustrasikan pakai kuk. Bapak Ibu kalau kita belajar di dalam Alkitab zaman dulu, kuk itu biasanya menggandengkan 2 kuda, 2 keledai, 2 sapi, 2 kerbau untuk membajak tanah. Nah dari satu kuk itu mengikat 2 kerbau, kerbaunya itu biasanya ditandem. Kerbau yang pertama itu biasanya kerbau yang lebih berpengalaman, ceritanya kerbau senior. Lalu ada kerbau junior yang kurang berpengalaman. Biasanya ditandemnya pakai apa? Pakai kuk. Sehingga dua-duanya tuh diikat sama-sama. Nah, kemudian si petaninya yang di belakang mengendalikan yang senior. Jadi yang junior itu tinggal ngikutin karena di kuk nempel. Jadi tinggal di ke kanan, yang junior ngikutin ke kanan. Muter balik ngikutin muter balik karena di kuk. Nah, kita diumpamakan sama Tuhan, kita pakai kuk sama-sama. Ini Yesus, ini saya, kita pakai kuk. Jadi kalau Yesus bilang jangan takut, saya harus ngikut? Jangan takut. Yesus bilang tunduk, tunduk. Yesus bilang maju, kita maju. Makanya Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang aku kenakan. Karena aku rendah hati. Nah dibandingkan dengan dulu ketika proses Paulus belajar dari Gamaliel. Dulu pengajar-pengajar yang lebih senior, mereka punya kesombongan diri. Sini lu belajar sama gua, duduk. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, belajar sama saya, aku gak sombong kayak guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain sombong, ada senioritas, aku enggak, aku rendah hati. Ini ajakan juru selamat. Gak pernah dibilang kamu pergi ke dokter. Pergi ke dokter betul gak? Ngomongnya sedikit lagi dokternya. Dok, saya sakit apa ya? Tunggu.
Dia nulis dulu, "Dok, saya gimana ya?" "Sebentar Pak." Kita memang susah sekarang untuk cari Tuhan Yesus karena nggak kelihatan. Kita lebih ngandalin dokter. Saya tahu kondisi seperti ini pun saya juga harus mengandalkan dokter. Kami keluarga juga mengandalkan dokter. Tapi ada satu yang nggak kelihatan yang kami lebih andalkan. Siapa namanya? Amin. Bapak Ibu masih ingat kesaksian bagaimana adik saya Esther kondisinya? Bagaimana Tuhan tolong? Dan saya percaya juga gembala sidang kita Tuhan bisa tolong. Amin. Penyakit apapun yang kita hadapi sekarang, saya berani kasih jaminan, yang gak kelihatan itu punya kuasa. Fokus sama Tuhan. Pergumulan apapun yang kita hadapi, hutangkah, ribut sama besan, kemudian apalagi punya mobil satu-satunya, dicuri lagi waktu kemarin malam. Lalu kita punya pekerjaan, kita sudah mau diambang kena PHK dari perusahaan kita. Kenapa? Zaman mehak begini, banyak karyawan yang dilepasin, lalu saya juga kelihatannya bakalan juga dilepas nih sama perusahaan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu yang gak kelihatan itu yang bersifat kekal, percayalah sama dia. Jangan lihat yang kelihatan ini, banyak hal yang kelihatan ini memang kita bisa jadiin pegangan untuk saat ini doang. Kenapa? Ini semua memang makhluk ciptaan. Alkitab katakan jangan mengandalkan mereka, mereka makhluk ciptaan. Andalkanlah siapa? Sang pencipta manusia itu sendiri. Jadi saya berdoa, kami berdoa di keluarga. Kemarin malam pun sebelum saya pulang ke rumah, mama saya nginep di rumah sakit. Kami berdoa sama-sama, saya, Esther, Naomi, dengan anak-anak, dengan istri saya juga. Kami berdoa, doain supaya Tuhan pakai dokter, walaupun kita percaya kuasa Tuhan. Kita lebih andalkan dari yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Yang kelihatan siapa? Suster, yang kelihatan siapa? Dokter, yang kelihatan obat-obatan. Tapi ada satu kuasa yang lebih hebat lagi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, percaya sama dia terus Bapak Ibu. Fokus terus sama dia, supaya kita bisa terima kebenaran. Aduh, ada banyak cerita kesaksian deh kalau saya mau ceritakan. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beberapa teman saya. Saya diceritakan ada salah satu teman saya, ini mungkin saya sharing sedikit. Salah satu teman saya, dia drummernya band Kristen Rohani, tapi yang versi rock namanya Saint Loco. Drummernya itu namanya biasa dipanggilnya Nyong Webster. Saya dengar dari cerita teman saya. Dia senang main Harley Davidson. Dia waktu naik Harley Davidson, dia ngebut di situ, dia nggak ngeliat polisi tidur, kemudian dia hantam begitu polisi tidurnya. Ini cerita dari teman saya, ketika dia hantam begitu, dia lepas sama motornya, jadi kepisah motor sama dianya. Ternyata waktu dia lompat, dia jatuh ke pagar, nembus sampai ke kepalanya. Kemudian sesudah dia jatuh sampai pagar, Harley-nya nimpa dia lagi. Waduh, saya dengarnya merinding. Saya bilang, waduh ini mah udah selesai nih. Lalu diceritakan, waktu ke rumah sakit, mamanya bilang begini. Waktu mau dioperasi sama dokter, mamanya udah tua, bilang begini, jangan sentuh anak saya. Kalau sentuh anak saya nanti mati. Itu kan yang kelihatan kan dokter, jangan sentuh anak saya, nanti anak saya mati. Dokter udah kelabakan, Bu ini udah begini nih, otaknya udah kebelah nih. Paru-parunya udah kebuka nih semuanya nih, ketusuk pagar begitu. Gimana caranya nih Bu kalau nggak operasi? Enggak. Lalu dia datang di situ, dia doa terus, dia bisikin anaknya, Nyong tenang, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Singkat cerita supaya nggak panjang, mujizat terjadi, otaknya nutup, paru-parunya nutup. Wih. Lalu teman saya cerita, saya tanya lagi, terus gimana dong? Sekarang dia masih main drum nggak? Awal waktu pemulihan main drumnya masih kurang koordinasi dengan baik, otak kanan otak kiri. Tapi sekarang udah normal lagi. Saya belum ketemu lagi sama dia. Tapi dengar dari cerita itu saya berkata, itulah hebatnya Allah yang nggak kelihatan itu. Jadi Bapak Ibu jangan takut, terus percaya, amin. Jangan takut, kita jalan terus sama-sama. Walaupun saya juga rindu Bapak Ibu doa kepada Tuhan. Doa sama Tuhan, kita doakan gembala sidang kita. Berikutnya, hati-hati juga dengan kekayaan dunia. Kaya itu gak salah, tapi kalau kita cinta kepada kekayaan kita yang kelihatan, lalu melupakan Tuhan yang tidak kelihatan, ini juga menjadi warning bagi kita. Hati-hati dengan kekayaan kita Bapak Ibu. Yang kedua, Roma 1 ayat 26, kita lanjut lagi di bagian yang berikutnya. 26 sampai 27 dikatakan begini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Akibat yang kedua kalau kita menolak kebenaran, selain kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, akibat yang kedua adalah kita akan terjerumus kepada dosa kita sendiri.
Di sini dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Bukan berarti Allah membiarkan, karena mereka sudah susah untuk dirubah. Maka itu disinilah bahayanya Bapak Ibu. Ketika kita menolak kebenaran, kita pasti akan kompromi sama dosa. Kompromi, akhirnya terbiasa. Mungkin awalnya dulu kita robah-robah bon, masih kecil, alah cuman 5.000 doang, gak apa-apa lah untuk bayar parkir. Lama-lama kebiasaan, dari 5.000 naik 10.000, 10.000 100.000, 100.000 1 juta, gak ketahuan. Dari 1 juta mulai robah-robah lagi. Nah itu kenapa? Mulai dari hal-hal kecil. Bapak Ibu, dari pengalaman saya belajarin Alkitab dan lihat pengalaman dari orang-orang, saya mungkin udah bisa menyimpulkan, gak ada orang yang bikin dosa langsung gede dosanya. Mulai bertahap dulu. Orang kenapa bisa bunuh sampai mutilasi? Ada tahapannya dulu. Pukul orang dulu. Benci dulu. Mulai bikin perencanaan di situ. Akhirnya bunuh orang. Nah ada seperti itu. Orang bisa sampai fitnah orang. Mulai dulu. Awalnya cuma ngomong dalam hati. Lama-lama cerita sama orang. Lama-lama cerita sama orang lain lagi. Akhirnya mulut gak bisa direm. Fitnah semua orang. Sama seperti Robabon. Mulai dari kecil sampai nominal besar. Mulai dulu selingkuhnya dulu SMS dulu, tanya apa kabar. Dari SMS apa kabar, akhirnya di follow up. Udah di follow up, follow me. SMS dulu, tanya apa kabar. Ngajak pergi keluar dulu, alasannya mau ngobrol. Udah pergi keluar, lama-lama lanjut lagi. Itu makanya cikal bakal, gak mungkin orang bisa selingkuh langsung mendadak. Jebret selingkuh, gak mungkin. Ada tahapannya, makanya firman Tuhan berkata, hati-hati kenapa dosa mengintip di depan pintu. Jadi hati-hati ketika dosa sudah mulai ngintip, Bapak Ibu langsung buru-buru tahan. Jangan kita nolak kepada kebenaran, jangan kita berbalik kepada bisikan itu. Buru-buru sekarang balik lagi. Jadi fokus lagi sama Tuhan. Nah yang kedua, kalau kita terbiasa sama dosa kita sendiri, nanti kita akan terjerumus sama dosa kita sendiri. Orang sekarang sudah susah Bapak Ibu ketika melakukan dosa. Aduh berapa banyak orang-orang yang kecanduan pornografi, itu untuk menolaknya tuh gak gampang. Orang yang kecanduan juga dengan rokok, kecanduan juga dengan judi, kecanduan juga dengan berbagai macam hal. Udah susah sekarang mereka melepaskannya. Kenapa? Karena udah menjadi karakter. Coba contoh orang yang ngerokok. Ketika susah ingatnya rokok, mana rokok, mana rokok. Lalu dia berkata, sehebat-hebatnya manusia, hanya rokoklah yang selalu setia menemani saya. Selalu menemani, iya nemani cuma 1 batang, udah gitu habis. Setia apanya? Nah ayo Bapak Ibu, jangan terjerumus kepada dosa kita sendiri. Nah Alkitab ini memang secara spesifik berbicara tentang dosa seksual. Nah kebetulan memang di jemaat Roma dan juga di jemaat yang ada di Efesus, mereka itu juga mempraktekkan hal yang sama. Bapak Ibu, hari-hari ini lagi dihebohkan sama LGBT. Saya belum tahu bagaimana minggu kemarin, seminggu belakangan ini saya dapat SMS atau pesan-pesan di grup. Orang-orang udah mulai tanya juga sama saya, mereka tanya, ini apa benar PGI mengeluarkan pernyataan mendukung LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender, apa betul mereka ini? Saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa jawab, saya bilang saya nggak tahu. Kemudian orang-orang nanya lagi sama gembala sidang kita, nih gembala sidang kita kan ketua PGPI, Badan Aras Nasional juga seperti PGI. Gimana bikin statement apa tentang LGBT? Saya bilang saya juga nggak tahu tentang LGBT. Lalu saya cuma bilang begini, LGBT mah udah dari zaman dulu. Dari zaman hampir setua umur manusia itu sendiri. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian pasal 6, di situ pun sudah ada LGBT. Gak usah aneh lagi, udah ada laki-laki berdandan seperti perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah gara-gara hal ini juga kemarin saya dengan pengurus-pengurus koordinator pelayan Tuhan, kita retreat untuk bikin standar, kita seragamkan standar untuk orang mendaftar pelayan-pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang mau melayani Tuhan harus daftar, kemudian ada syarat-syaratnya. Gara-gara LGBT sekarang kita harus tambahkan syaratnya. Apa yang kita tambahkan? Misalnya pria dan wanita. Kalau ini dulu hanya pria dan wanita yang melayani. Sekarang kita tambahin pria dan wanita sejak lahir. Jangan sampai dia laki-laki, lahirnya perempuan. Lahirnya Yohana, daftar pelayanan namanya Yohanes. Sampai kita tambahkan, sama di formulir pernikahan pun kita tambahkan lagi. GBI Mawar Saron menikahi laki-laki dan perempuan sejak lahir. Jangan sampai pas datang, enggak kok saya laki perempuan tapi perempuannya ganti kelamin dari laki jadi perempuan. Atau laki dengan perempuan, lakinya adalah mantan perempuan. Ya mau gak mau harus kita tambahkan.
Nah tapi berbicara tentang LGBT, Bapak Ibu nggak usah khawatir, itu udah lama dari zaman dulu. Udah lama seperti itu, tinggal gimana caranya sekarang kita jagain anak-anak kita. Sekali lagi, makanya penting buat anak-anak kita sekolah minggu. Sebulan sekali anak-anak kita didoakan. Untuk didoakan, Bapak Ibu nggak gampang loh doakan mereka, ini ada prosedurnya. Bapak Ibu perhatikan nggak, setiap minggu keempat nggak ada meja persembahan. Betul? Beda kan? Nggak ada meja persembahan, ini harus digeser dulu nih. Untuk menghargai anak-anak kita, kita doakan mereka secara khusus. Kenapa? Penting buat mereka. Supaya ke depannya nanti, moga-moga mereka nggak jadi LGBT. Gawat loh Bapak Ibu, anak saya main game, pakai wifi di rumah, dia main-main game nih di iPad begitu. Dia dari stage 1 masuk ke stage 2. Nah, nunggu ke stage 2 ada iklan masuk. Pernah waktu pas kebetulan saya dampingin, ini gamenya game anak-anak loh. Ketika di-download dari aplikasinya, tulisannya ada kok 4 tahun. Jadi saya bilang, udah 4 tahun gak apa-apa, saya juga udah cek gamenya dulu. Saya bilang, oke ini boleh kamu mainin. Iklan masuk gara-gara connect ke wifi. Bapak Ibu tahu iklannya apa? Perempuan sama perempuan, walaupun gambarnya kartun, lagi berdekatan. Lalu ada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan dalam bahasa Inggris? Apa yang harus saya lakukan? Pilihan berganda. A, ngobrol. B, cium. C, saya lupa. Coba bayangkan anak-anak kecil seperti itu ketika baca iklan masuk di game untuk anak 4 tahun. Lalu ada iklan masuk begitu. Dari kecil aja udah spirit LGBT dibagiin. Gimana kalau nggak kita jaga anak-anak kita Bapak Ibu? Nah makanya penting sekali. Kita serius sekali GBI Mawar Saron. Mau bikin kita ruang sekolah minggu dengan bagus. Bapak Ibu sekali-kali mampir ke ruang sekolah minggu di bawah. Kasihan mereka ibadah dengan gemak seperti itu. Nah saya mau semangati sama teman-teman saya. Ayo kita anak-anak muda beriman sama Tuhan. Kita mau bangun ruang sekolah minggu dengan bagus. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus sama dosanya sendiri. Orang-orang yang kecanduan pornografi awalnya hanya ngintip-ngintip. Awalnya hanya ngeliat-ngeliat doang. Mana sih perempuan-perempuan pakai baju renang? Awalnya cuma lihat pakai baju renang yang utuh. Dari sini sampai ke bawah. Lama-lama gak puas. Cari yang pusernya kelihatan. Udah pusernya kelihatan, cari yang dadanya kelihatan. Lama-lama semuanya kelihatan. Gak puas. Ini problem jemaat di Roma. Suami-suami sama istri-istri awalnya masih bersetubuhnya dengan wajar. Suami dengan istrinya sendiri. Lama-lama mulai suami bosan sama istri, nyoba dengan istri orang. Nyoba dengan istri orang kecanduan terus, istri-istri orang udah bilang, gue udah sama semua orang. Akhirnya bingung, semua perempuan dia udah, akhirnya apa? Laki-laki belum. Akhirnya sama laki-laki, udah begitu terjeratlah semua. Makanya ada ayat begitu. Jadi Bapak Ibu sudah jelas begitu, kita harus hati-hati walaupun itu ngomongin tentang dosa seksual, tapi dosa seksual itu bisa kita aplikasikan untuk bidang-bidang yang lain. Bapak Ibu dalam hidup ini harus kita serius sama Tuhan. Fokus kita jangan sampai tidak kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita nolak kebenaran. Ketika kita nolak kebenaran, akibat yang kedua adalah kita akan terjerumus sama dosa kita sendiri. Lihat bagaimana orang-orang yang kecanduan pornografi, susah sekali untuk mereka keluar dari dosa pornografi. Ketika mereka selingkuh udah susah. Kenapa? Awalnya selingkuh cuman SMS, cuman telepon. Akhirnya sekarang udah tidur bareng, istrinya dilupain. Akhirnya apa? Gaji bulanan dibagi 2. 1 untuk istri, 1 untuk simpenannya. Stres lah dia. Mau keluar dari situ udah susah. Perempuannya udah ngancem. Lu keluar tinggalin gua lapor. Istri lu akan ceraikan lu. Pusing. Nah maka itu Bapak Ibu jangan sampai kita terjerumus sama dosa kita sendiri. Seakan-akan di situ ayatnya Allah menyerahkan mereka kepada dosa mereka sendiri. Maksudnya mereka udah susah diatur. Roh Kudus ngomong di hati udah gak bisa dirubah. Makanya mulai sekarang ketika ada suara kecil ngomong, ayo kamu jangan begitu, buru-buru robah. Amin. Buru-buru balik. Misalnya ini udah kebenaran arahnya ke situ. Ada suara ngomong, kita udah mulai belok-belok begini. Langsung dalam nama Yesus aku mau balik lagi sama Tuhan. Jangan udah begini, bagus juga ya. Udah nengok begini, keren juga ya. Roh Kudus manggil, nengok nggak balik ke sini. Kita nggak mau lagi, akhirnya ke situ. Kebablasan kita di situ. Akhirnya udah kebablasan, sulit keluar dari situ. Udah susah. Nah makanya jangan main-main sama dosa Bapak Ibu. Dosa-dosa yang predikatnya kecil, masih kecil-kecil. Lama-lama kita lakukan makin gede. Masih ingat nggak dulu? Saya juga gini-gini pernah nyontek sih waktu sekolah. Nyonteknya dulu pernah, nyontek 1 nomor deg-degannya minta ampun. Betul nggak? Pertama kali mau nyontek, ngeliat ke temen, deg-degan minta ampun. Ini kapan sih si gurunya lagi nengok ke sana, kapan sih? Udah ketakutan. Pas 1 kali berhasil, pulang ke rumah, hore nggak ketahuan.
Besok lagi, ulangan lagi, nanya lagi. 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor. Saya pernah sampai ke satu titik, nyontek udah gak takut lagi. Saking lihainya. Sampai jujur saya harus berubah, bertobat. Ninggalin nyontek. Sampai sekarang amit-amit sama nyontek. Bapak Ibu jangan kaget ya, di sekolah Alkitab tuh banyak yang nyontek. Tetap di sekolah Alkitab banyak yang nyontek. Lanjut lagi. Jadi walaupun situ sudah terjerumus dengan dosa seksual, kita bisa kaitkan dengan dosa-dosa yang lain. Jangan terjebak juga dengan hal-hal seperti ini. Walaupun orang-orang atau ada definisi free sex namanya seks bebas. Tapi orang-orang yang terjerat dengan free sex, mereka nggak merasakan bebas. Bagaimana mereka sebetulnya, aku enak mah, mendingan aku nggak percaya sama lembaga pernikahan. Aku mau tidur sama siapa aja bisa. Dia kecanduan sama seks itu sendiri, akhirnya dia sebetulnya nggak bebas. Nah Tuhan mau nuntun kita kepada kebenaran. Dimerdekakan dari hal-hal seperti itu. Orang-orang yang kecanduan pornografi, otaknya pornografi terus. Pergi ke puncak, ngeliat gunung 2, pikirannya udah lain. Begitu, dia ngeliat-ngeliat yang lain, pikirannya udah selalu ngomongnya itu. Pernah gak Bapak Ibu jumpa sama orang gitu? Nah saya juga ada komunitasnya ngomongnya begitu terus. Waduh, gak gampang. Ada komunitas saya satu gabung di dalamnya, komunitas hobi saya. Wah di situ mereka kadang-kala taruh gambarnya porno semua. Sampai kadang-kala lagi di grup begitu, udah baterai cepat habis, pulsa juga jadi kemakan, foto-foto yang ditaruh juga semua perempuan-perempuan yang gak pakai baju. Saya bingung apa mereka gak masuk angin. Di grup situ ditaruh, tinggal saya pas lagi coba baca-bacain mereka ngomongin apa, gambar itu terlihat. Pas gambar itu terlihat, jangan lama-lama. Buru-buru saya scroll lagi ke atas. Jangan lama-lama nih, ya bapak-bapak. Karena kalau lama-lama, mulut nanti muji Tuhan. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Langsung muji Tuhan tuh, sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Oh, haleluya. Lama-lama dilihat, setan masuk dari mata, timbul di pikiran nimbang-nimbang, akhirnya terjerumus sama dosa kita sendiri. Makanya gak aneh, ketika lihat semua perempuan, pikirannya jorok. Bukan soal perempuan pakai cadar, supaya laki-laki gak pikir jorok. Bukan soal itu. Mau pakai cadar sekalipun, sama. Lihat bagaimana di Timur Tengah, perempuan-perempuan dilecehkan. Bukan soal pakai cadar, tapi soalnya di sini. Nah bagaimana kita sekarang memaknai firman Tuhan ini? Jangan terjerumus sama dosa kita sendiri. Lagi hal-hal dosa-dosa yang kecil buru-buru tinggalkan. Nanti saya mau berdoa khusus untuk dosa-dosa seperti ini. Kita lanjut lagi poin yang ketiga. Lanjut ayat 28 sampai 32. Roma 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, saya ulangi ini penting, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan atau Allah membiarkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Lompat ayat 32. Ayat 32 berkata begini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan dosa-dosa demikian patut dihukum mati. Yuk baca sama-sama. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Akibat ketiga kalau kita menolak kebenaran adalah, yang ketiga kita tidak akan takut lagi untuk berbuat dosa. Sudah gak takut lagi. Bikin dosa gak khawatir lagi. Mau bikin apapun udah gak takut lagi. Gue mau selingkuh, emang kenapa? Gue ke gereja juga kok, gue bayar perpuluhan, gue sumbang buat gereja, gue gak masalah. Nah orang udah gak takut lagi membuat dosa. Nah itu tahapan yang ketiga Bapak Ibu. Seperti di situ, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi ketika ada orang yang melakukannya, mereka juga setuju. Makanya ngomongin LGBT sekali lagi deh, ini hanya contoh aja. Kalau kita lihat Bapak Ibu misal searching di internet, di Google. Ada orang berkata, ini menurut dokter, ternyata bukan masalah di ini kok, bukan mental, ini masalah kromosom aja. Kromosom X-nya atau Y-nya yang lebih banyak, makanya dia jadi seperti itu. Ada lagi yang berkata, enggak itu masalah mental, ini dua perbedaan seperti itu. Bapak Ibu jangan ngambil kesimpulan dulu. Tanya dulu siapa dokter yang menelitinya. Lalu pandangan dia tentang Alkitab seperti apa. Orang-orang yang meneliti LGBT itu adalah gangguan kromosom, rata-rata sebagian besar dokter-dokternya adalah orang-orang seperti itu. Nah orang-orang dokter yang betul-betul ngikut Alkitab, contoh petinju Manny Pacquiao. Dia rela loh kehilangan kontrak Nike.
Pakaian olahraga. Ketika dia mengatakan LGBT itu nggak benar, Nike akhirnya putus kontraknya. Dan dia tetap berkata, saya tetap dengan pendapat saya bahwa LGBT itu salah karena Alkitab ngomong seperti itu. Udah kontraknya hilang. Miliaran rupiah, dia nggak apa-apa. Nah itu contohnya Bapak Ibu, jadi orang nggak takut lagi berbuat dosa. Saya kaget, waktu saya November kemarin, kesempatan diundang sama gereja saya dulu di Portland, di Oregon, tempat saya sempat studi. Waktu saya datang ke situ, teman saya yang masih tinggal di sana cerita, dia bilang begini, tahu nggak sekarang di Portland ini, di kota kecil, di bawahnya Seattle, tahu nggak sekarang di Portland, itu udah ada namanya nude bike. Nude bike itu artinya orang-orang naik sepeda dengan telanjang. Itu udah di kotanya saya. 2-3 bulan yang lalu saya baca di koran sempat lagi bilang negara bagian saya Oregon itu sudah melegalkan namanya marijuana. Jadi marijuana itu udah boleh. Saya belum baca lagi apakah LGBT disetujuin di state itu atau belum. Tapi setidaknya itu udah lihat Amerika udah sekarang seperti itu. Nah Bapak Ibu itu dia orang-orang terjumus dengan dosa begitu. Saya ulangi sekali lagi. Sebab walaupun mereka mendahului tuntutan hukuman Allah, mereka mengetahui, mereka tahu tentang tuntutan hukuman Allah harus hidup benar. Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, mereka juga tahu orang-orang yang berbuat dosa pasti akan dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka sudah setuju, sudah kompromi. Nah Bapak Ibu jangan kompromi sama dosa. Kita tahu suami kita kerjanya nggak benar, buru-buru ngomong. Kita tahu istri kita kerjanya nggak serius, kita buru-buru ngomong. Kita tahu anak kita kerja di perusahaannya, dia nipu kiri, nipu kanan, walaupun menghasilkan uang buat kita, harus kita kasih tahu, nah itu nggak benar. Ketika kita tahu orang-orang yang kita kasih berbuat hal-hal yang tidak betul, kita harus kasih tahu, nah jangan ke situ, harus takut untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita sekarang tiba lagi sampai zaman kota Sodom dan Gomora. Bapak Ibu tahu kata sodomi itu diprediksi berasal dari kota Sodom. Kenapa? Karena di kota Sodom semua tamu laki-laki perlu disodomi dulu. Bapak Ibu tahu cerita tentang Lot? Waktu mau dipisahkan, dikeluarkan waktu itu. Sebelum cerita itu kronologisnya Abraham dulu ngomong sama ini Tuhan. Tuhan kalau boleh ada 50 orang aja yang benar. Tolong deh, gak ada. 40, 30, 20, 10, 5 pun juga gak ada. Kenapa? Lot istri dan anak-anaknya cuma 4, kuota gak tercapai. Akhirnya udah dihanguskan. Lihat bagaimana 2 malaikat dikirim untuk menyelamatkan Lot. Ayo Lot keluar. 2 malaikat itu Alkitab berkata, penduduk-penduduk kota Sodom dan Gomora semuanya keluar dan mereka berteriak, kasih keluar 2 laki-laki itu, kami mau pakai mereka. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi yang lain dia berkata begini, please bring them outside, we want to have sex with them. Bawa mereka keluar, kami mau hubungan seks dengan mereka. Itu kota Sodomi. Kota Sodom. Nah ini sekarang kita udah diambang begitu. Lalu balik lagi tentang kota saya. Saya juga terkejut ternyata. Sekarang lagi mulai heboh lagi namanya parade gay pride. Parade di mana mereka gay itu mereka bangga sekali. Waduh saya pikir ini udah diambang kehancuran. Bapak Ibu orang yang udah terjerumus. Perempuan sama laki dengan perempuan udah gak ada rasa lagi. Coba dengan laki-laki. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Indonesia juga sedang hadapi begini. Jujur hati-hati dengan anak-anak kita. Mereka terlalu banyak menonton internet. Mereka terlalu banyak berhubungan dengan internet. Di situ semua paham-paham itu sedang digelontorkan. Dan itu menular loh Bapak Ibu, penyakit menular. Walaupun kita berkata, itu mah gak menular. Tapi percayalah itu roh setan dan setan bisa menulari. Dan saya sungguh percaya kalau orang misalnya ada yang seperti itu bisa disembuhkan dengan kuasa Tuhan. Walaupun perlu konseling segala macam, ya saya percaya tapi kuasa Tuhan gak ada yang mustahil. Bukan berarti saya khotbahkan ini kita tidak menerima LGBT ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai pendeta kalau ada orang LGBT, ada gay, ada banci sekalipun mau datang ke gereja, silakan duduk, silakan masuk. Semua orang butuh Tuhan, termasuk saya. Kalau saya mau bandingkan dengan orang gay, diri saya gak lebih baik kok dari dia. Dia dosanya di gay, saya dosanya di yang lain. Betul gak? Saya senang dengan quote kalimat dari pernah yang saya baca. Quote itu berkata begini, why we judge others? Because we sin differently. Kenapa kita menghakimi orang lain? Karena dosa kita beda. Saya gak bikin itu, makanya saya hakimin dia begitu. Sesama orang-orang yang melakukan dosa yang sama, gak mungkin menghakimi. Bus PPD aja sesama bus aja gak boleh saling mendahului.
Nah, orang-orang seperti itu perlu ditolong. Saya jujur, saya masih terbeban Bapak Ibu untuk menjangkau kaum-kaum banci. Saya kaget loh waktu dapat data 5-6 tahun yang lalu, ternyata banci itu di Jakarta itu jumlahnya ribuan. Baik yang banci sudah ganti kelamin maupun banci profesi. Banci profesi itu maksudnya paginya Yohanes, malamnya Yohana. Saya nggak mau pakai nama orang lain, takut ntar nama Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Nah, saya jujur masih punya kerinduan loh mau menjangkau mereka. Ada gereja-gereja yang jangkau mereka. Pertanyaannya, mereka butuh Yesus nggak? Mereka butuh Yesus, mereka perlu diselamatkan. Kita mau penuhin sorga, bukan mau penuhin gereja saja nih, tapi mau penuhin sorga. Ya nggak apa-apa lah, misalnya satu waktu GB Morsaron, balkon lantai 2 di situ isinya banci semua. Ketika saya tanya, ada amin? Mereka jawabnya ember. Ya nggak apa-apa juga deh, tinggal kita nengok nyengir-nyengir. Ya nggak apa-apa, mereka juga butuh Yesus kok. Nah sekarang saya nantilah di khotbah kapan waktu, kita akan bahas tentang penginjilan. Nah balik lagi Bapak Ibu ke poin hari ini. Kita harus takut untuk berbuat dosa. Jangan sampai kita sampai di satu titik kita sudah tidak takut lagi berbuat dosa. Saya mau ajak Bapak Ibu merenung sebentar. Ada nggak dalam diri kita dosa yang kita lakukan sudah tidak takut lagi? Nah saya mau berdoa untuk dosa itu. Saya nggak akan panggil maju ke depan, nggak akan minta angkat tangan. Bapak Ibu komunikasi langsung sama mata yang bisa nembus kedalaman hati kita. Amin.